Ya, selamat malam. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita bicara langsung sama yang bersangkutan, ya Ketua Umum TPNPB, OPM, dan Pak Jenderal Saul Bomai yang difasilitasi oleh Bapak Matius Murib. Saya tampilkan dulu beliau. Selamat malam, Jenderal. Merdeka! Wah, 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 wah. Wah. Ya, Bung Jeffrey Bomana, Ketua OPM TPNPB. Kali ini saya harap bisa tampil dengan open cam ya. Selamat malam Pak Ketua, sudah dengar suara saya kah? Wih, bukan main. Wah, Jenderal, ini gagah sekali anak ini. Itu laki-laki yang ganteng memang. Laki-laki ganteng betul ini. Ya. Kayaknya cocok jadi presiden berikutnya nih. Ya memang dia, memang ketua itu kan presiden Republik Papua Barat. Apa salahnya? Selamat malam Pak Bisep dan Bapak Jenderal Saul Bomai hormat. Merdeka, berdaulat dan bernegara. Republik Papua Barat merdeka. Hormat. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa, ini dua tamu spesial kita sudah masuk. Bung Jeffrey, saya sudah membuka. Pak Jenderal izin saya bicara dulu sama Ketua OPM ya, supaya karena ini hal yang urgen hari ini, karena beliau forward kepada saya pernyataan terakhir atau rilis terakhir Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada kompromi dan tidak ada open door untuk pihak internasional masuk dalam rangka mau bicarakan, jangankan mau mengusahakan pembebasan atau menegosiasikan pembebasan sandera yang namanya Philip Martin, bicara pun tidak ada akses. Mahfud MD menolak. Saya sudah baca rilisnya yang dikirim oleh ini, dan di telepon Ketua OPM ini bicara, itulah gila betul. Mahfud MD gila ya. Itu dia punya pernyataan itu tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali, tidak punya rasa toleransi. Katanya negara demokratik, tapi tidak punya sense of democratic. Wah, itu bahasa Anda itu, Om Jeffrey. Silakan Anda jelaskan kenapa Anda begitu berang, kenapa Anda begitu murka dengan pernyataan Mahfud MD. Kalau dalam mata pandangan orang Indonesia justru itu hebat, itu itu ketegasan dari seorang menteri yang bertanggung jawab, Menko yang bertanggung jawab atas keamanan teritorialnya dan gengsi nasionalisnya yang tidak mau dicampuri oleh pihak luar. Bagaimana pendapat Anda, Ketua OPM? Silakan. Kami dalam usaha 1x24 jam setiap hari, kami tidak pernah istirahat untuk bagaimana kami konsentrasi menyelamatkan nyawa dari pilot Philip Martin. Dan komunikasi kami dengan pemerintah New Zealand sejak tanggal 14 Februari itu sangat intens. Kami berusaha sebagaimana mungkin untuk militer kami TPNPB, tuntutan mereka untuk bagaimana Indonesia dan negara-negara yang saat ini memiliki kepentingan kekayaan alam di Papua bisa mengakui kedaulatan bangsa Papua, itu tuntutan TPNPB berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Dan dalam tuntutan itu, jika pemerintah menjawab dengan level yang seperti bagaimana, itu dalam proses negosiasi akan kita lihat. Dan konsen kami untuk bagaimana bisa melepaskan, menjaga keamanan daripada Philip Martin dalam keadaan aman. 1x24 jam kami tidak pernah tidur. Kami yakin bahwa pasukan kami, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan seluruh pasukan TPNPB OPM di Dugama Darakma juga tidak pernah tidur. Sikap kami sama, bahwa kami menjaga nyawa pilot Philip Martin ini seperti telur, tidak boleh dia pecah. Karena di dalam Philip Martin ini ada masa depan bangsa Papua yang kami coba berbicara dengan pemerintah Indonesia yang selama 60 tahun pemerintah Indonesia tidak pernah membuka sedikit pun ruang demokratik kepada kami rakyat Papua untuk mengungkapkan aspirasi kami kepada Jakarta secara demokrasi. Pernyataan yang tidak demokratik
pernyataan yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, supremasi hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan supremasi hukum yang berlaku secara universal. Bagaimana seorang Mahfud MD bisa mengatakan bahwa segala macam akses untuk pembebasan pilot, negosiasi OPM TPNPB bersama pemerintah Indonesia dalam konteks external negotiation melibatkan pihak internasional itu tidak diterima. Wah, ini asumsinya begini, Indonesia itu negara ataukah Indonesia itu teroris? Ataukah Indonesia itu kriminal? Negara itu dia memiliki etika. Dalam struktur dan mekanisme internasional, negara itu dia memiliki hubungan bilateral terhadap semua negara-negara di dunia. Dan Philip Mark ini, dia warga negara New Zealand, orang internasional. Sudah pasti pemerintah Indonesia memiliki hubungan relationship, diplomatic channel dengan pemerintah New Zealand. Dan kalau Mahfud MD tidak melakukan itu, sementara pemerintah New Zealand sudah sampai konsen terhadap warganya, sampai tiba di Timika, sampai sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tolong kami konsen terhadap nyawa pilot Philip Mark, maka tidak boleh melakukan operasi militer. Pihak TPNPB dan juga pihak TNI sama-sama berbicara melakukan negosiasi. Dan itu yang disampaikan oleh pemerintah New Zealand. Oleh sebab itu, ada asumsi-asumsi lain yang di luar menyatakan bahwa pemerintah New Zealand menolak untuk melakukan negosiasi, itu semua tidak benar. Kalau pemerintah New Zealand menolak negosiasi, tidak mungkin pemerintah New Zealand masuk sampai ke Papua. Tidak mungkin pemerintah New Zealand masuk sampai bertemu dengan petinggi militer Indonesia. Tetapi karena pemerintah New Zealand mereka tahu tentang etika, negosiasi internasional, nilai-nilai kemanusiaan, oleh sebab itu pemerintah New Zealand sudah terbuka. Yang sekarang menjadi masalah ini, kami melihat bahwa bukan semua dari petinggi Indonesia, tapi orang manusia model-model seperti Mahfud MD, ini yang merusak citra pemerintah Indonesia untuk tidak bisa membuka diri berbicara dengan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi daripada TPNPB. Ini yang harus dikoreksi. Sikap Mahfud MD yang sangat arogan, menutup ruang demokrasi, ini bisa mengundang defensif internasional, dan ini posisi Papua saat ini sangat genting ya. Indonesia harus tahu. Posisi Papua saat ini ada dalam pandangan seluruh internasional. Dan kalau Mahfud MD terus mempertahankan arogansi dan mematikan sistem demokrasi, pemerintah Indonesia jangan berpikir bahwa OPM tidak memiliki relasi dengan negara-negara internasional. Sampai kapanpun kami akan memberikan kejutan besar bagi Indonesia bahwa intervensi yang memiliki otoritas lebih tinggi bisa mengintervensi Indonesia untuk melakukan apa saja. Pak Jenderal, bagaimana kira-kira dampaknya kalau misalkan Indonesia kasih biar istilahnya? Ya kasih biar saja, dia mau bunuh saja nggak masalah, gitu loh. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dan pasti akan mengalami kerugian TPNPB OPM sendiri. Karena apa? Begitu kalian bunuh Philips, habis disapu rata. Mereka sudah mengancam bahwa akan meratakan semuanya dengan kekuatan militer yang sekarang dicatat kalau saya nggak salah ada pemasukan itu 10 ribuan personil sudah mengarah ke Anda semua itu, dan dipastikan Anda tidak akan lolos. Apalagi Ibu Koni Rahakundini dengan percaya dirinya berkata seluruh angkatan sudah siap dikerahkan plus kuda hitam pasukan khusus Indonesia yang di atasnya Kopassus untuk menyapu rata, membersihkan kalian semua di hutan Papua sana. Bagaimana tanggapan Jenderal Bomay sebentar sebelum Pak Jeffrey? Silakan Pak Jenderal. Merdeka. Saya katakan untuk Mahfud MD itu orang gila. Bodoh kerbau. Mulut besar sama dengan saya. Dia bukan orang intelektual, orang bukan demokratis, tidak. Memalukan wibawa negara. Lebih baik besok ganti saya jadi Menko atau ya, bagian itu saya bisa duduk untuk Indonesia kalau mau. Bikin malu saya.
Itu kalau petinggi negara seperti itu menjatuhkan gengsi nama Republik Indonesia di mata dunia. Orang Indonesia itu, dia orang bicara itu Pancasila, demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Kok taruh di celana dalam kah? Dipermalukan di mata dunia. Indonesia punya tanggung jawab masalah rumah tangga. Diselesaikan. Yang gila-gila di Jokowi pergi mendukung di Timur Tengah. Yang di sana di teroris. Bawa kemarin bom Bali 1, bom Bali 2, ini grup-grup orang Jawa. Itu mempermalukan di Mahfud MD itu tidak boleh. Ini wimbawan negara di dunia ini melihat bagaimana Indonesia kayak kanak-kanak ini. Apa memang TK kah? Atau belum berdaulat? Kalau orang berdaulat dan bernegara itu bicara yang demokrasi, hukum, dan hak asasi, mana ada masalah bisa selesaikan secara manusiawi. Itu yang saya bicara mulut besar de Mahfud MD yang dia bicara. Mungkin hari ini kalau dia bicara Luhut Panjaitan kah? Atau adik saya Tipto jadi Mendagri ini kah? Itu orang-orang itu memang jiwa demokrasi memang jelas saya kenal mereka. Daripada orang kafir jadi batu tandungan negara ini hancur. Tadi Jeffrey dia bilang apa? Ya kalau Indonesia tidak mau ya intervensi pihak ketiga. Dia bukan apa kau. Pelanggaran HAM yang cukup serius. Sudah brutal dilakukan. Saya tidak bicara militer hebat, Indonesia hebat, tidak ada. Kau masuk di lian kuburan di Papua itu, hutan itu dia makan kamu habis. Maka saya bicara itu bagaimana manusia korban. Bagaimana win-win solusi. Kompromi sangat penting sekali. Duduk dengan OPM. Bicara masalah, akar masalah ideologi negara, bukan kriminal. Kriminal itu orang bicara itu dulu di stigmanisasi anti subversif. Itu orang bilang anti subversif, kita manusia Papua ini bukan anti manusia, tidak. GPL, GPK, ini itu makar separatis. Ini kan menurut hukum Indonesia ya, Mahfud MD itu katakan kemarin dia bilang eratisme. Lalu dia katakan teroris. Bagaimana kamu orang Jawa baru teroris, baru ditolak orang Papua? Dasar hukum mana ya? Saya bicara ini mulut besar juga ini. Mahfud MD, kau dengar baik ya. Saya ini memisahkan diri dari Republik Indonesia. Harganya jelas. Nilai-nilai perjuangan. Menjamin segala aspek hukum. Apa kurang? Saya bukan teroris. Organisasi untuk OPM itu penanggung jawab politik, defense saya militer. Tadi bilang itu konstitusi undang-undang. Kalau Indonesia mau, mari kita duduk bicara. Kalau tidak mau, lalu kekerasan terjadi. Ya monggo. Hari ini saya bilang, ya Gianus, kau bunuh orang bule itu urusan tanggung jawab Indonesia, bukan saya, bukan OPM. Ya, OPM bermasalah dengan Indonesia. Maka memang kita taruh bargaining politik ini jaminan supaya dengan adanya Indonesia membuka diri, tapi Indonesia kepala batu. Tapi kalau Indonesia negosiasi baik, kompromi politik, monggo. Ya Jokowi hari ini keluarkan Kepres. Kepres itu berdasarkan bicara di depan saya di sini baru Jepri ini. Kita di bagaimana tempat mana kita duduk satu meja. Perundingan segitiga politik tingkat tinggi internasional. Amerika ada di situ, Belanda ada, UN atau PBB ada, OPM. Ya ini, semua pelaku yang duduk di situ baru kita bicara. Selesaikan konflik politik, bukan kriminal. Kira-kira itu tawarannya. Oke. Baik Pak Jenderal. Presiden akan mengeluarkan Kepres kalau memang diperlukan. Dan tapi Kepres itu bukan untuk perundingan, tapi Kepres untuk menindak perang secara real di lapangan, mengumumkan perang. Sampai saat ini memang Presiden belum berbicara, belum mengeluarkan Kepres ataupun Inpres. Jadi beberapa pihak memang bilang itu kegiatan militeristik di Papua agak ilegal karena tidak ada dasar hukumnya. Tetapi ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka Kantipmas.
Nah, lepas dari itu semua, Pak Jeffrey, apa komentar Anda tadi soal apa dampak ketika kalian tidak direspon dengan baik oleh pihak Indonesia dan akhirnya kalian melakukan eksekusi kalau memang serius ancaman itu, karena banyak orang meragukan itu cuma gertak sambal saja itu Egyanus itu, jadi itu cuma bikin anu saja, bikin rusuh-rusuh saja, tapi tidak akan seperti itu, karena kalau Egyanus bunuh Philips, nah justru New Zealand jadi musuh kalian dan kalian tidak mendapat dukungan internasional. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Baik, yang kami menilai dan kami melihat setelah hari ini kami melakukan komunikasi bersama otoritas di lapangan, yaitu Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, bahwa perlu kami jujur kepada seluruh masyarakat internasional dan pemerintah Indonesia bahwa kondisi di Kodam 3 di Dugama, di Darakma, tempat penyanderaan yang saat ini sedang terjadi, itu 1 kali 24 jam pasukan kami TPNPB dengan TNI itu siaga 1. Dan hampir setiap hari penembakan terus terjadi. Pernyataan ini dikeluarkan itu merupakan akumulasi daripada kondisi real di lapangan, kondisi yang faktual, bahwa kapan saja pilot ini akan dapat tembak. Dan kami sudah melihat konsekuensi-konsekuensi itu, bahwa pilot ini bisa saja ditembak oleh militer Indonesia dan mereka bisa blame bahwa itu ditembak oleh TPNPB. Mengapa pernyataan ini bisa keluar adalah bahwa secara demokratik kami ingin berbicara dengan pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi. Ini belum pernah terbuka sampai detik ini. Dan ini betul-betul berbahaya. Kalau kami melihat bahwa mengapa Indonesia bisa mampu berbicara dengan itu pernah terjadi penyanderaan dengan salah satu warga negara di Filipina, dan juga bisa berbicara dengan Aceh di Helsinki, dan apa masalahnya tidak bisa berbicara dengan OPM? Di mana masalah? Dan ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan Mahfud MD dan juga beberapa petinggi militer yang saat ini sedang mengganjal proses demokrasi di Indonesia harus diketahui bahwa sampai dengan cara apapun mau dibatasi sebuah forum demokrasi bagi OPM dan pemerintah Indonesia, tapi itu tidak akan pernah berhasil. Kami yakin bahwa tidak terlalu lama akan ada intervensi dari otoritas internasional untuk menekan Indonesia. Dan itu akan sangat memalukan kalau sampai dengan semua pihak-pihak internasional berbicara. Kami perlu menjelaskan, ini bukan hal yang tertutup, bahwa dalam Pacific Highlands Forum di Papua Nugini saat ini, isu penyanderaan pilot Philip Martin ini menjadi bola yang betul-betul menjadi polemik di sini. Dan kami mengeluarkan sebuah pernyataan resmi kepada media setelah kami tahu bahwa posisi Papua Nugini dengan Indonesia itu, Papua Nugini merupakan posisi netral. Tidak sama seperti Vanuatu. Vanuatu memang 100% mendukung perjuangan bangsa Papua. Tetapi PNG pada posisi netral selalu dalam kebijakan diplomasi, kebijakan politik, bahkan juga kebijakan ekonomi. Maka itu kami melihat bahwa lebih strategis adalah pemerintah Papua Nugini untuk menjadi penengah, berbicara dengan Indonesia. Dan pemerintah Indonesia harus tahu bahwa New Zealand itu sebuah negara yang memiliki rekor, negara anggota PBB dan juga negara C24. Negara New Zealand itu anggota daripada C24, Komite 24 di PBB. Dan New Zealand memiliki track record dalam sejarah di Melanesia bahwa New Zealand pernah memfasilitasi peace agreement antara Bougainville Revolutionary Army dengan Papua Nugini pemerintah PNG. Dan New Zealand sangat mengerti mengapa OPM menyandra. New Zealand sangat mengerti mengapa rakyat Papua mau merdeka. Ini bukan hal yang baru. New Zealand sangat tahu. Oleh sebab itu New Zealand mempunyai extend preventif. Sebelum terjadi pembunuhan terhadap pilot itu, New Zealand sudah masuk sampai ke Timika. Bahkan perwakilan dari Royal Government, dari polisi dari New Zealand ingin masuk sampai di Dugama untuk sampai ketemu dengan OPM. Tetapi itu kan dibatasi di Timika.
Kami memiliki informasi itu sangat kontens dengan jaringan kami di New Zealand. Oleh sebab itu, ini dunia internasional, New Zealand, dan negara-negara di luar sudah melihat Indonesia akan mengambil kebijakan apa. Bagi negara-negara yang sudah merdeka di internasional itu, soal melakukan negosiasi dengan suatu entitas di dalam negaranya untuk berbicara secara demokrasi atau negosiasi itu hal yang biasa, hal yang formal, itu hal yang demokratis. Tapi ketika Indonesia membungkam proses demokrasi ini akan memberikan banyak akumulasi dan pertanyaan besar. Ada apa? Mengapa sampai Indonesia menutup semua ruangan ini? Karena OPM sudah mengeluarkan surat secara demokratik ke internasional bahwa kami siap berbicara dengan Indonesia. Soal mau bicara di dalam Indonesia, tadi sebuah pertanyaan yang sangat penting yang tadi Pak Bishop sampaikan. Menurut Indonesia bahwa berbicara di luar itu tidak bisa karena ini masalah dalam negeri. Ini bukan lagi masalah dalam negeri. Ini orang New Zealand. Masalah internasional. Tuntutan OPM sangat jelas. Dan OPM memiliki sebuah sejarah yang dimana dalam perspektif internasional, masalah Papua belum pernah selesai di tingkatan internasional. Ada konspirasi internasional. Tetapi kami tidak akan bicara barang-barang ini. Sekarang Indonesia buka diri lah. Kita berbicara untuk bagaimana pilot ini kita selamatkan dia, dan bagaimana sampai ke level apapun Indonesia bisa menjawab tuntutan TPN PB OPM bahwa harus ada pengakuan bagi kami. Jadi itu yang utama. Poin kami itu, Aceh bisa berbicara dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Kemudian pembebasan penyanderaan dari salah satu warga dari pemberontakan Filipina itu, Abu Sayyaf. Itu bisa ada sebuah proses negosiasi di luar. Kenapa OPM tidak bisa? Ini Mahfud MD harus menjelaskan. Kami tidak bisa keluar karena kami takut ini, atau karena ada konsekuensi ini. Ini harus dibicarakan. Masa tanpa alasan yang sangat logis, bicara bahwa kami tidak akan pernah keluar. Ini Mahfud MD dilihat sebagai orang yang betul-betul tidak mampu dan menghancurkan reputasi Indonesia di tingkatan internasional. Mungkin status kalian itu kan kriminal dan teroris menurut pandangan politik Indonesia saat ini, sehingga tidak level seperti berkali-kali Ibu Koni Rahakundini bicara, tidak level duduk bicara sama kalian para teroris dan para kriminal. Nah, padahal kalian sudah mendeklar bahwa kalian bukan kriminal, bukan teroris. Kita ini tentara, kombatan, dan punya organisasi resmi secara politik yang namanya OPM. Dan faksi perjuangan di mana-mana bersebar itu dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dan dunia sudah mengetahui itu. Tetapi ada satu hal yang menarik, ya lepas dari soal masalah gengsi Indonesia untuk duduk bersama dengan kalian, tapi di balik itu juga saya lihat Anda begitu percaya diri, overconfidence barangkali ini, bro, mengatakan bahwa negara-negara internasional dukung kalian, padahal banyak berita di Indonesia bahwa tidak ada negara satupun dukung OPM. Bagaimana menurut Anda? Padahal saya juga lihat beritanya bahwa ada rapat-rapat di luar negeri itu, sidang-sidang negara-negara itu berbicara tentang masalah Papua yang sekarang lagi panas-panasnya. Silakan Pak. Barusan saja tadi dalam Pacific Highlands Forum ini, Solomon Island baru berbicara soal perjuangan bangsa Papua yang cukup keras. Statement baru tadi cukup luar biasa dari Prime Minister Menasse Sogavare, bahwa dia menyatakan bahwa ada proses perjuangan yang begitu panjang, yang dimana nanti Pacific Highlands Forum, negara-negara Pasifik akan konsentrasi melihat masalah Papua. Dan diskusi soal Philip Martin ini betul-betul sangat solid. Dan semua sedang melihat kondisi ini. Indonesia, kami berpikir bahwa kalau Indonesia menyatakan bahwa tidak ada negara-negara internasional yang mendukung perjuangan bangsa Papua, itu harus dibuktikan dalam orientasi politik internasional. Kalau Indonesia betul menyatakan bahwa tidak ada negara-negara di dunia mendukung perjuangan bangsa Papua, orientasinya itu dalam politik internasional. Bagaimana Anda menutup diri baru semacam katak di dalam tempurung? Kau berteriak dalam tempurung, baru kau bilang bahwa OPM tidak punya, bangsa Papua tidak punya pendukung di luar negeri. Kalau memang Indonesia berani, kau membuka diri dan kau menyatakan bahwa ya kami lihat negara mana yang mendukung perjuangan bangsa Papua. Itu baru kami bisa menyatakan bahwa itu pernyataan yang jantan.
Sementara ini kan Anda menutup diri, baru itu justru kontraproduktif. Jadi harus dimengerti. Kalau memang Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada negara internasional, itu harus dibuktikan dalam orientasi politik internasional. Jadi saya bilang tadi terlalu pede, ya, padahal menurut orang-orang Indonesia, politisi Indonesia, bahwa kalian nggak ada dukungan dari negara manapun gitu loh, kecuali negara-negara seperti Vanuatu saja, karena kalian satu ras gitu loh, satu rumpun. Nah, bagaimana Anda bisa menyikapi itu? Jadi Bapak Bishop, saya refleks sedikit kembali mundur di Pak Teis dengan Pak Tombianal. Saya bersyukur karena waktu saya memulai menjadi aktivis mahasiswa, saya sempat sama-sama dengan mereka dua, Teis dengan Tombianal. Waktu Kongres 2000 itu, Bapak Bishop, orang Indonesia dan juga rakyat Papua yang saat ini ada ikut paradoks, mereka akan tahu, mereka akan melihat itu. Waktu Kongres 2000 itu, kedua pemimpin ini, Tombianal dengan Teis dan pemimpin-pemimpin yang lain, ada Bapak Saul Bomai saat ini ada, dan juga yang lain. Rakyat Papua menunjukkan sebuah nasionalisme yang luar biasa. Nasionalisme itu dasarnya kasih. Rakyat Papua itu betul-betul waktu mulai dari MUBES sampai dengan Kongres tahun 2000 itu, tanpa senjata, Papua aman dan damai. Satgas hanya dengan tongkat saja. Satgas Papua hanya dengan tongkat saja. Semua masalah, semua kaidah-kaidah norma tentang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjaga ketertiban lingkungan, sampai dengan hal-hal yang paling kecil. Tidak ada tindakan kriminal satupun. Mulai dari 99 sampai 2000, waktu kepemimpinan Teis dengan Tombianal, waktu itu Teis dengan Tombianal minta sama pemerintah Indonesia, karena ruang demokrasi waktu itu, waktu Pak Gus Dur itu dia sangat terbuka, tidak seperti sekarang. Itu Tombianal dan Teis bilang, sudah adik-adik tentara dengan polisi jangan kasih kelihatan senjata. Kita mau lihat orang Papua punya nasionalisme seperti bagaimana. Tidak ada satu senjata pun yang pernah ditunjukkan. Hanya dengan tongkat saja Satgas Papua mampu mengatasi semua masalah, bahkan tidak pernah sampai curi pun tidak pernah ada. Curi pakaian pun tidak pernah ada. Orang dari dulu sebelum Kongres dengan MUBES dengan Kongres, orang biasa menjaga security pakaian dan segala macam itu belum pernah ada. Kesadaran orang Papua menjaga Papuanya, menjaga nasionalismenya itu luar biasa. Bahkan sampai di setiap posko-posko itu, saya ingat persis waktu di Sentani di posko umum, posko induk di mana tempat Teis dengan Tombianal itu diberikan giliran. Satu hari orang Toraja yang masak. Perkumpulan Ikatan Toraja yang masak kasih makan semua orang Papua, orang Toraja, Bugis, Batak yang ada waktu itu. Nanti satu hari diberikan giliran kepada orang Batak yang masak. Satu hari kepada orang Papua. Itu toleransinya itu betul-betul tercipta tanpa senjata. Kesadaran nasionalisme itu dibangun dengan kasih. Itu yang pernah diciptakan oleh Tombianal yang saat ini meninggal dan Teis Eluai. Dan saya bersyukur karena senior-senior kami, orang-orang tua kami, mereka bisa menunjukkan nilai itu kepada Indonesia. Bahkan sampai tim 100 ke Jakarta tanpa dengan marah dan segala macam. Meminta kemerdekaan secara terhormat kepada Gus Dur. Jadi itu nilai yang dibangun, nasionalisme yang dibangun atas dasar kasih. Jadi kalau sampai saat ini ada politisi Indonesia seperti Mahfud MD yang saat ini keluar, saya pikir politisi-politisi ini mereka harus belajar banyak dari Gus Dur. Mereka harus belajar banyak dari pemuka-pemuka yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi untuk menyelesaikan semua masalah di Papua. Masalah di Papua tidak bisa diatasi dengan senjata, sangat tidak bisa diatasi dengan senjata. Kami sudah bicara dari awal. Sampai apapun komentarnya, mau masuk dengan senjata, ingat, TNI tidak akan pernah menang. Ingat, ya. Saya dengan penuh keyakinan, ya, TNI tidak akan pernah menang. Saat ini coba TNI coba bangun. Kalau Jakarta berani, sukseskan itu status kami, dan kasih keluar bahwa silakan lakukan perang. Coba lakukan itu. Kalau nanti apa yang terjadi kita akan lihat. Pak Jeffrey, saya potong sebentar.
Pak Jeffrey, saya potong sebentar. Pernyataan Anda kan itu terlalu overconfidence bagi orang-orang yang nggak mengerti ini. Terlalu percaya diri, ya. Dan itu pasti membuat Ibu Koni tersinggung berat itu kalau dengar ini. Karena Ya, Ibu Koni Anda- juga overconfidence, jadi saya juga harus overconfidence. bayangkan, Anda cuma dalam perhitungan Kapolri, Anda itu tidak lebih dari 200 orang. Ya, yang ada di hutan. Ya, lalu Cobalah, coba. bahkan misalkan, tapi juga jadi paradoksal karena kok 200 orang dihadapi 10.000 tentara. Itu kan paradoks banget. Terus berkembang isu nih. Ini saya mau tanya sama Anda ini. Berkembang isu nih bahwa ya Anda bisa masih tetap ada selamat sampai sekarang itu karena ya ini kan proyek politik. Ya, proyek kekuasaan. Memang sengaja kalian dibiarkan begitu supaya ada proyek tentara dan sebagainya. Ya, ini bicara-bicara begini sudah terbuka luas gitu loh. Dan saya mau tanya, apakah memang kalian dikondisikan Anda sebagai OPM dan Anda sekarang balik itu kemarin kalau saya nggak salah Anda bicara, pemerintah punya OPM boneka sekarang dibangun. Nah, apakah Anda bukan juga OPM boneka? Apakah Anda real perjuangan rakyat atau kalian memang rekayasa politik dari rejim? Kalau yang OPM boneka itu kriterianya jelas. Itu kriterianya satu, itu OPM yang tidak pernah bunuh TNI. OPM yang tidak punya senjata. Kalau OPM yang betul itu saat ini sekarang ada bertahan ini. Ada militernya, ada diplomasinya, ada ketuanya, dan sekarang kami ada berbicara. Kalau OPM yang dibuat oleh NKRI itu kan terlalu banyak. Bisa Lenis lah, bisa segala macam itu. Jadi tidak ada senjatanya, ya takut bunuh TNI tidak. Ya, terus kriteria selanjutnya mereka akan minta uang sama Indonesia bahwa mereka akan bikin ini. Jadi mereka hanya cari hidup, mereka hanya memanfaatkan nama OPM. Tetapi OPM yang betul-betul berjuang dengan konsisten, tidak ada sedikit pun link ke Indonesia untuk minta uang ke Jakarta, ada pegang senjata, ada berjuang secara konsisten di luar dan mempertahankan konstitusi 1 Juli 71. Jadi yang kami bicara itu, kami biasa katakan bahwa OPM gadungan ya. OPM gadungan itu terlalu banyak. Itu terlalu banyak di Papua. Yang ada, ini NKRI juga tahu, NKRI punya data lebih jelas. Oke, Pak Jenderal, saya mau tanya, Anda dikepung oleh 10.000 lebih personil TNI dengan persenjataan lengkap. Bahkan saya lihat rilis terakhir video itu ada panzer militer Indonesia yang sudah merangsek masuk menyukur hutan-hutan untuk melibas habis kalian semua. Apa Anda tidak takut di masa tua Pak Jenderal hidup damai aja lah daripada ribut-ribut terus mau bicara merdeka? Ini bagaimana ini kita orang punya pace ini? Lebih sudahlah. Ya, jangan terus orang bilang jadi provokator untuk bikin orang TPNPB ini ribut terus. Bagaimana pendapat Anda, Pak Jenderal? Kalau bicara soal untuk TNI Polri, alam ini dia telan mereka. Apa? Kami tidak punya senjata untuk melawan negara itu. Saya pertama saya bangunkan revolusi damai. Pola kasih sayang. Itu perjuangan saya. Itu saya beberkan. Bagaimana saya kasih naik bendera tanpa merah putih di Merauke tanggal 1 Juli 2000 itu. Instruksi Presiden. Kita pola-pola perjuangan ini pola kasih sayang. Tapi kalau Indonesia dengan sistem kekerasan brutal, dia membangun mendorong dan pesawat tempur ke, heli tempur ke, segala macam. Nanti Papua ini telan habis mereka. Mati konyol. Maka tidak boleh habis janda-janda di Jawa kurang baik, banyak-banyak kurang bagus. Maka marilah kita ke Monggo bicara. Tidak boleh baku bunuh. Soal kemerdekaan itu hakiki. Kenapa sih? Saya tidak pernah takut untuk senjata model apapun Amerika supply ke Indonesia, Australia supply Indonesia, New Zealand sama saja.
Indonesia kasih latihan tentara hebat bagaimanapun. Igianus, tentara dunia akui hebat. Dan orang bilang elit komando. Saya ini dulu elit komando, saya latihan. Komando Papua saya. Waktu ini boleh kita dengar. Kemarin 36 ini kalau begitu saja dia kubur, rasa rugi do. Indonesia harus jiwa besar, manusia tidak boleh dikorbankan kepentingan negara ini. Kami dikambing hitamkan, baik OPM, TPN. Kalau Indonesia kalau seperti Mahmud MD yang Mulu Kuda ini, itu dia bukan orang demokrasi, itu orang kafir. Orang tidak punya demokrasi, himbauan negara taruh di mana? Taruh liang kuburan kah atau di mata dunia bagaimana? Ini demokrasi, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang perikeadilan dan di sila kedua ini. Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan biadab, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan beradab, tidak biadab. Beradab, redaksinya beradab, Jenderal. Tapi kalau orang-orang karena mereka bikin kok hari ini. Jadi memang saya minta daripada Papua ini telan habis, mari kita bicara selesaikan. Orang kira berdosa mati, TNI mati, Polri mati, OPM mati, dan masyarakat dibunuh begitu saja kayak binatang, pendeta pun dibunuh. Barung gereja-gereja dibakar. Ini negara ini kafir ya. Tanya Jokowi. Pak Jokowi, kau bicara sudah ini Jenderal OPM ini. Konco, kau bicara sudah. Tapi Pak Jokowi itu mencintai kalian karena dia 14 kali datang di Papua. Itu hibur diri orang gila kurang itu Jokowi. Orang Papua itu tidak ada yang butuh Jokowi pulang balik mana itu bukan hibur diri untuk dia. Kita rumah duka ini. Ratusan jutaan manusia dikorbankan. Rejim Soekarno sampai rejim Soeharto, rejim ke rejim. Lebih-lebih yang sekarang Jokowi kurus keremben yang makan kasih ikan ini. Pace memang tidak mengenal demokrasi, hak asasi manusia pun dia bangsa memang bikin kafir di negara ini. Tidak boleh, tidak boleh. Begini, Jenderal. Ya. Jenderal coba cerita dulu. Ini sedikit kita mau dengar dulu Jenderal punya pengalaman waktu pimpin perang. Oh iya. Ya, itu bagaimana Anda bisa bertahan dengan serbuan militer yang begitu luar biasa, dengan Anda punya persenjataan yang cuma anak panah dan apa. Itu sampai Anda lolos sekarang. Itu boleh dikata Anda cukup beruntung loh Pak Jenderal, nggak cepat berangkat. Jadi begini, membuka sayap militer berdasarkan konstitusi dan undang-undang 1 Juli buka peran di Lembang Balim tahun 1977. Saya diumumkan kepada rakyat di Ngolia Tabuni dan terus Titus Murid, Anton Tabuni masih hidup, Jenderal Kelit Walid, Boni Nayan, terus Tilas Wandi, Daniel Kokoya, Saul Bomai. Saya diumumkan di depan masyarakat Balim katakan bahwa buka peran, tahan peran. Hari ini tahan peran ini. Kunci peran. Itu pengakuan kemerdekaan bangsa Papua. Ini tanggung jawab masalah. Bagaimana saya melawan dengan negara Indonesia 77 itu dengan masyarakat, dengan tombak, anak panah, dan lawan dengan pesawat-pesawat tempur, dan 3 pesawat tempur. Dijatuhin bom. Orang gila bagaimana Indonesia ini. Soeharto biadab betul, kurang ajar memang. Dijatuhin bom memang Balim itu hancur-hancuran. Tapi orang memang mati tidak mati hari ini memang. Itu dendaman politik. Hari ini juga sama. Igyanus tidak ada punya senjata. Senjata ini perampasan saja. Di menerbu pos-pos baru diambil. Senjata bukan bantuan dari luar ini militer bayaran begini, itu provokatornya Indonesia punya akal-akalan saja. Itu ikan makan rame. Jadi senjata tidak ada. Ini lawannya senjata lawan anak panah, tombak. Ini senjata tradisional. Ini gila kalau bagaimana Indonesia diseret ke pengadilan Mahkamah HAM internasional. Indonesia memang penjahat perang, Pak.
Itu sudah kena Jadi pidana. jadi betul tidak ada bantuan senjata dari luar, Pak Jenderal. Jadi betul tidak dari ada mana, bantuan dari senjata. mana? Kau lihat saya ada Jayapura ini. Jayapura ini saya ada ini. Tidak ada senjata kok. Ini Jayapura tanya. Tapi Ini orang kan cari saya Anda pernah bisa, orang Anda bilang ada di Jayapura, Jenderal, tapi dicari-cari sama tentara Anda tidak diketemukan. Kenapa bisa ya? Ya Sembunyi di memang mana? saya jenderal ini intelijen negara ini saya tahu, orang tahu saya jenderal di Jayapura Pak. Saya bicara itu pola perjuangannya duduk satu meja. Pola perjuangannya dan pola kasih sayang itu kan mari kita duduk bicara. Saya jenderal ini saya bicara. Kalau Jeffrey dia bicara memang itu bagian itu orang punya. Tapi saya dulu pemegang komando, nah memang gigi ganti gigi, mata ganti mata itu hukum revolusi berlaku itu, hukum karma. Revolusi. Memang revolusi harus taruhan seperti itu. Jadi Tapi kalau hari misalkan nanti dalam waktu dekat ini diumumkan perang, Jenderal Bomai masih mau turun perang lagi, so pace tua, so umur begini masih mau berani perang lagi. Oh itu saya tidak tahu kalau bahasa itu saya tidak menjawab karena bahasanya aneh. Saya sulit menjawab bagaimana ya. Kalau memang tanya kalau Jeffrey, kalau ini Jeffrey ini saya taruh bargaining politik yang saya ada di sini. Kalau ada di intelijen ditanya, ada Jeffrey penerapan senjata. Tidak ada, kamu dengar saya ada jamin di Jayapura. Kalau ada senjata saya bom 1 kali 24 jam merebut. Provinsi pindahkan Jawa Tengah kah? Jawa Pinggir kah? Ini Papua ini. Ini kegeraman di tangan saya. Bagaimana tidak senjata dikorbankan rakyat yang tidak berdosa ini? Itu yang saya mempertahankan hari ini Jayapura. Kalau di sana Gianus itu sudah gariskan, sudah tempat, sudah memang. Tempat lokasi harus peran. Hari ini kau lihat Tabuni. Hari ini kerja. Saya Tuan Bongko yang pelaku ini, Komando Revolusi OPM ini, hari ini saya mempertahankan, saya bicara kompromi saja, berjuang hari ini. Demokrasi hukum dan hak asasi manusia. Jeffrey kok kerja diplomat di luar negeri. Kok ketua penanggung jawab politik. Di pagi itu jurusan mereka. Saya di dalam negeri ini, mari, ke Mongko. Itu saya bekerja. Ini unsur manusianya kita bicara. Bukan peran berapa-apa, bukan begitu. Orang gila kurang kalau begitu. Oke, Pak Jeffrey, ini banyak isu-isu dengar Anda juga menjalin hubungan rahasia, hubungan diplomatik rahasia dengan Israel, ya, dan Anda dengan itu menjadi sangat percaya diri bahwa Israel akan bantu perjuangan kemerdekaan Anda. Apa betul itu? Ini pertanyaan bagus sekali, Bapak Bishop, pertanyaan memang hebat. Sebelum Indonesia menduga itu, sebetulnya orang Papua sudah punya hubungan diplomasi secara rohani dan juga jasmani. Jadi orang Papua kan sembah Tuhan, Elohim Israel itu. Bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan untuk orang Papua bisa kuat mempertahankan negerinya, kan dalam Alkitab juga jelas, atau dalam Kejadian. Batas-batas wilayah itu sudah diberikan, dibagikan kepada moyang dan leluhur. Sama seperti bagaimana Israel Defense Force, Israel Defense yang mempertahankan kedaulatan Israel, ya sama saja dilakukan yang saat ini sedang dilakukan oleh TPNPB. Jadi kalau ini sebetulnya bukan hal yang harus diherankan atau intelijen Indonesia bisa membuat propaganda dengan kata-kata, dengan banyak-banyak spekulasi segala macam. Sudah pasti sebelum Indonesia berspekulasi, sebelum BIN berspekulasi, orang Papua sudah punya hubungan dari Tuhan saja yang disembah oleh orang Papua itu Tuhannya orang Israel, Elohim. Secara politik juga saat ini memang orang Israel bagaimana kalau orang Papua menyembah Tuhannya, kemudian orang Papua sedang dibunuh tidak dipantau oleh orang Israel. Apalagi Israel yang punya satelit, Israel yang punya segala macam sistem komunikasi, sedang mengerti dan sedang tahu proses apapun yang terjadi di atas tanah Papua. Dan memang organisasi Papua Merdeka secara organisasi sudah punya
hubungan ke tingkatan-tingkatan. Sudah ada komitmen bagian media itu sudah beberapa, dua media terbesar di Israel sudah mulai membangun hubungan dengan mengangkat isu-isu Papua. Jadi soal itu bukan hal tertutup ya, kami tidak perlu tutup lagi. Saat ini memang media-media Israel sudah mulai meliput, orang Israel sudah mulai mendoakan perjuangan bangsa Papua, sama seperti orang Papua juga mendoakan perjuangan bangsa Israel dan juga memberikan persembahan kepada Israel. Dan itu juga bukan karena kami gengsi terhadap Indonesia, bukan, tapi itu tanggung jawab rohani, tanggung jawab moral, melaksanakan, implementasikan apa yang ada dalam Alkitab. Sebagai orang Papua, orang Kristen, itu merupakan hal yang harus dilakukan. Jadi hormat Pak Bishop, itu begitu. Iya, kenapa saya tanya begitu? Karena kan beberapa kali saya lihat ada rilis video-video kecil, video lepas itu, ada kegiatan-kegiatan berarak-arak orang Papua itu pakai bendera Israel, keliling-keliling pawai pakai bendera Israel, bintang kejora, sama-sama jalan di jalanan gitu loh. Dan saya lihat, saya bertemu berapa kali orang Papua di Israel waktu ke Yerusalem, ke Yordania untuk ziarah. Di sana saya bertemu banyak kali, hampir setiap kali trip perjalanan saya ke Israel, saya bertemu dengan orang-orang Papua. Dan saya bilang, kalian di sini banyak sekali datang ini orang Papua semua ini. Ya, luar biasa sekali. Dia bilang, ini ketorong pun tanah suci, pendeta. Ya. Betul begitu. Sama Ya. sama seperti orang Muslim ke Mekah, sama saja. Jadi saya juga heran karena sudah banyak orang sampai dari kampung-kampung. Bapak-bapak pendeta yang sudah tua-tua itu mereka sudah injak di Israel. Dan sampai dari kampung-kampung semua, di Wamena, di Sorong, di Manokwari, di Biak, itu orang-orang tua sudah injak di Israel. Jadi ya mereka pergi kejar di mana dasar tempat Injil itu keluar. Di mana Bahkan kebenaran itu keluar. Yang lucu Pak Jenderal, Pak Jeffrey, saya waktu ketemu saya nggak lupa, saya ingat. Kau pernah injak Jakarta kak? Dia bilang, Jakarta nggak pusing, nggak penting. Lebih bagus injak Israel saja, Yerusalem daripada injak Jakarta. Saya jadi ketawa, karena banyak ternyata orang Papua nggak pernah ke Jawa, nggak pernah ke Jakarta, nggak tahu ibu kota negara RI ini. Tapi mereka tahu Yerusalem, ibu kota Israel, mereka ada di sana, gitu. Ini spirit apa? Ini semangat apa menurut Anda, Jeff? Mbak, ini berbicara soal Tuhan dan keselamatan ya. Tuhan dan keselamatan. Ada sebuah keyakinan, kan orang Islam punya keyakinan kalau ke Mekah itu sudah diselamatkan. Pak, ini berbicara soal keselamatan, mau ke surga dan neraka, ini akhir daripada kehidupan. Jadi memang orang ke Israel itu sudah tahu saja bahwa ke Israel sudah ketemu Tuhan sudah. Jadi memang ada sebuah motivasi dari dalam secara rohani, tidak terlepas juga ada motivasi politiknya, jadi tercampur baur. Karena itu sudah terkontaminasi dalam setiap hari berdoa untuk Israel, setiap hari berdoa untuk perjuangan bangsa Papua, maka dalam implementasi mereka setiap hari kalau mereka pakai baju bercorak Israel, bintang kejora, itu wujud daripada apa yang ada dalam pikirannya. Dia ada berpikir soal Papua merdeka, ada berpikir soal Israel, ada berpikir soal keselamatan terakhir. Dan itu fine. Itu reality. Jadi itu mungkin jadi ajimat kalian, tanda kutip, bahwa begitu dari Israel pulang sudah takut mati, mau hadapi setan dari mana saja, mau hadapi apa perang bagaimanapun sudah takut mati karena yakin pulang dari Israel kalau mati pun ditembak atau di apa pasti masuk surga, begitu ya? Bapak Bishop, orang Papua itu ada berdoa. Orang Papua ada berdoa setiap hari, setiap detik. Ketika TNI mau dikirimkan, Mahfud MD dan juga semua Panglima mau kirimkan TNI, itu mereka berdoa. Semua senjata dan pasukan mulai masuk ke wilayah tanah Papua, masuk ke teritorial Papua itu sudah didoakan dan sudah dikuduskan. Senjata itu dikuduskan, pasukan TNI dikuduskan di dalam nama Elohim, di dalam nama Tuhan. Di atas tanah ini yang Elohim kasih kepada rakyat Papua. Datang sudah bawa barang itu. Dan kita lihat. Jadi ini bukan paradoks ya.
TNI dan pemerintah Indonesia, saya biasa bicara begini, kok bisa membunuh orang Papua, tapi kok bisa bunuh Tuhannya orang Papua atau tidak? Ya enggak lah. Tuhan itu kok bisa bunuh atau tidak? Ini yang orang Papua dan TPN ada pegang senjata dan berdoa kepada Tuhan itu setiap hari ini. Tuhan, tanah saya sedang diserang, saya sedang dibunuh, ribuan pasukan dari Jakarta dikirim dan mau melawan saya. Dan saya setiap lawan mereka. Ini doa TPNPB setiap hari ini, sambil melawan TNI. Ini yang saya baru mengerti sekarang, nggak, ungkapannya Bung Jeffrey nih. Sampai Habib Rizik Sihab ribut untuk galang perang ke Papua, lawan kafir-kafir itu di sana. Itu saya sudah angkat beberapa waktu lalu. Oh, pantasan ini. Oke, makanya saya pikir ada hubungan apa ya? Mungkin ini ya, mungkin pernyataan Bung inilah yang memprovokasi orang-orang untuk melawan kalian, karena akhirnya Papua diidentikan sebagai Israel. Nah, ini pertanyaan terakhir, apakah tidak bisa? Itu artinya ini soalnya dari pihak Sebi Sambo dan yang lain ada bicara itu, mereka nggak mau terima kalau yang namanya rohaniawan atau pendeta juga menjadi perangkat lah. Kalau kita nggak bicara satu-satunya mediator untuk bagaimana membicarakan pelepasan Sandra itu. Itu kalau Anda bicara negosiasi ya. Negosiasi pendeta itu kemarin ketemu Kapolda ya. Grup itu. Ketemu Kapolda bicara udah negosiasi. Negosiasi dari mana ujung ke mana? Coba Kapolda dia berani turun dengan pendeta-pendeta di Gianus Koyat atau tidak? Tidak bisa dengar saya. Ini JPD kami dua bicara ini. Kami berurusan di negara. Bukan pendeta. Pendeta khotbah di situ. Jemaat-jemaat yang gembala yang dan liar itu bina mereka. Pendeta berdoa bagaimana OPM dengan Indonesia bersatu duduk satu meja. Itu yang bicara. Pendeta punya tugas suara kenabian mendesak negara ini bagaimana. Bicara dengan juga termasuk Mulut Kuda ini. Mahmud MT. Itu yang benar. Jadi pendeta batasannya hanya berdoa dan mengeluarkan suara kenabian. Misalkan kayak saya begitu. Tugasnya hanya begitu menurut Pak Jenderal. Tidak, itu mendesak juga Jokowi. Grup-grup ini. Kepala Batu. Kasih tahu. Kamu selesaikan, ini orang umat banyak mati. Itu punya tugas. Urusan politiknya itu sudah jelas. Ini komando revolusi ada Jeffrey ini. Ini bicara. Ini ketua penanggung jawab politik. Saya ini kan pelakunya. Pelaku komando, pendirian komando OPM. Maka saya bicara. Saya memang memilih perjuangannya dan demokrasi hukum dan hak asasi manusia. Hari ini saya bicara. Mari monggo. Jokowi pun bukan bunuh, itu kan saya punya tugas. Tapi kalau baku bunuh itu ya, Igyanus dengan dorong tentara silakanlah di situ. Itu sudah momen memang. Militer dengan militer itu sudah memang. Setiap perjuangan itu tanpa militer merebut kemerdekaan itu orang gila. Waktu revolusi di Indonesia itu apa? Militer yang didepankan. Hari ini juga sama. Komando revolusi militer OPM TPN itu ada di depan ini. Setiap negara manapun kemerdekaan itu militer itu utamakan. Orang gila juga. Bagaimana kepala bin tembok hari dia bicara itu, ya militer itu OPM TPN itu didepankan perjuangan setiap revolusi. Sudah paham betul. Hanya kita caci maki bilang ini separatis, ini makar, ini teroris. Itu orang gila yang baca mulut besar ini. MD itu memang tidak level dengan orang yang bukan orang politik memang. Ya, tapi paling tidak ada sedikit inilah positive thinking lah, kalau ada niat baik dari pendeta-pendeta juga untuk ikut menyelesaikan persoalan ini kalau itu dimungkinkan. Oke, bagaimana Pak OPM? Pak Ketua OPM, silakan. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Bishop. Jadi terima kasih. Ini ada dua faktor. Faktor yang pertama itu memoria personis. Ada pengalaman yang selama 60 tahun. Terus faktor yang kedua, OPM sulit percaya Indonesia dalam konteks internal dialog. Jadi faktor yang pertama itu ada memoria personis.
kami kemarin ada melihat mungkin saudara Abraham ada menyatakan bahwa ini penyanderaan yang ketiga. Ini bukan penyanderaan yang ketiga. Ini penyanderaan yang ke-9. Oh. Martin Tabu melakukan penyanderaan 2 kali. Terus Hans Bomai dengan Matthias Wenda melakukan penyanderaan 3 kali. Wille Monde melakukan penyanderaan 2 kali. Kemudian Kelly Kualik melakukan penyanderaan 1 kali, sekarang Egyanus. Jadi ini penyanderaan ke-9. Ini rakyat Papua semua harus tahu, jangan lupa sejarah. Jadi Ilaga. Jadi Martin Tabu 2 kali, Hans Bomai di perbatasan di Arso itu ada 3 kali penyanderaan. Marwia dan Basir itu semua ada dalam dokumen resmi TNI. Kemudian Wille Monde, jenderal di wilayah Animha di Maroke, Kodap 5, itu 2 kali penyanderaan. Kemudian Kelly Kualik 96 dan sekarang Egyanus. Dari 9 kali penyanderaan ini dalam proses negosiasi yang dimana mengedepankan ada beberapa juga yang mengatasnamakan gereja juga. Ada beberapa juga yang mengatasnamakan pendeta juga, tetapi dalam proses negosiasi itu pendeta-pendeta yang dipasang oleh Indonesia. Jadi ini yang membuat 9 kali proses ini membuat orang Papua atau khususnya TPNPB OPM tidak percaya terhadap semua pendeta-pendeta. Artinya bukan semua, tetapi orang-orang yang dipercayakan oleh Indonesia. Apalagi misalnya ada pendeta-pendeta yang misalnya kami ada dengar bahwa ada satu yang diutus dari Jakarta, pendeta dari Jawa Timur pergi ketemu Beni diam-diam. Dan Beni juga tidak transparan sama kami, menyampaikan bahwa ada orang dari Jakarta ketemu dia. Kemudian misalnya, Dewan Gereja Papua melakukan pertemuan dengan Kapolda tanpa sepengetahuan kami. Jadi kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini soal independensi organisasi. Tidak mungkin acara gereja di dalam gereja atau pembentukan pelantikan seorang pendeta itu tidak mungkin TPNPB masuk intervensi. Itu dia punya koridor. Itu dia punya sistem organisasi dan mekanisme organisasi gereja. TPNPB tidak akan pernah masuk. Atau juga misalnya ULMWP. Itu Beni Wenda punya urusan. Tetapi ini bicara soal OPM, Konstitusi 1 Juli mengatur dan mengikat secara inklusif untuk OPM dengan TPNPB harus mengimplementasikan itu secara bertanggung jawab. Itu faktor utama. Faktor yang kedua, kami punya pengalaman. Dari 9 kali penyanderaan ini, ada banyak yang menyatakan bahwa kami dari pendeta. Dan kami sudah tahu, sebetulnya orang itu juga bukan pendeta. Ada orang putih juga. Sampai turun ke waktu penyanderaan 96 itu ada orang putih yang dipakai atas nama pendeta, padahal dia intelijen dari Inggris yang dipakai oleh Kopassus. Dan ini kami punya pengalaman. Ini pengalaman yang dimiliki oleh TPNPB OPM ini pengalaman di mana orang Indonesia, orang Papua, termasuk orang internasional, orang putih juga yang menipu kami. Jadi sekian banyak pengalaman ini mengajarkan kami untuk kami sangat hati-hati untuk memproteksi. Seperti yang lalu kami sudah katakan bahwa Philip Martin ini kami ada jaga dia seperti telur. Oleh sebab itu, kembali ke sistem dan mekanisme internasional dalam proses negosiasi itu, sampai detik ini, OPM belum menentukan siapa-siapa yang menjadi negosiator di dalam. Kami ada melihat banyak dari kelompok ini, dari kelompok HAM, dari kelompok pemuda, ada juga seperti Lenis dan segala macam. Mereka ada banyak tipu Jakarta. Ini Jakarta kalau ada melihat saya berbicara ini, catat baik bahwa belum ada satu orang pun, belum ada satu organisasi yang OPM percayakan. Sampai detik ini. Ingat baik. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sebagai Panglima Daerah dan kami sebagai penanggung jawab politik, kami belum percayakan satu tim untuk bertemu dengan Jakarta. Sampai detik ini kalau tim dari manapun yang bertemu dengan Jakarta itu semua tim ilegal. Kalau kami yang pilih tim itu, kami akan keluarkan surat secara resmi bahwa tim ini kami pilih untuk melakukan negosiasi dengan Jakarta. Oleh sebab itu berdasarkan aturan internasional, tim ini tidak boleh diganggu oleh pemerintah Indonesia, tidak boleh diganggu oleh TNI, tidak boleh diganggu oleh TPNPB OPM. Mereka memiliki independensi untuk mengatur bagaimana proses negosiasi itu harus berjalan. Jadi sampai detik ini kami belum memilih tim.
Tapi kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah Indonesia bahwa negara luar sudah siap. Khususnya lobby kami yang kami lakukan, khususnya New Zealand dengan Papua Nugini sudah siap memfasilitasi kami duduk. Jadi jangan dengar asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa tidak ada harapan. Tidak, ada harapan untuk kami berbicara. Saat ini hanya Indonesia yang belum membuka diri, dan kami tunggu itu. Kalau Indonesia sudah membuka diri, proses selanjutnya OPM akan memilih siapa di dalam negeri yang akan mengakomodir tuntutan OPM untuk melakukan negosiasi ke Jakarta untuk kami memilih pihak netral untuk kami berunding atau melakukan negosiasi. Jadi itu proses yang dimana sudah memang biasa terjadi dalam proses dan mekanisme negosiasi internasional. Oke, ada saya dengar Pak Jeff, ya, entah betul atau tidak beritanya, bahwa kalian sedang mencapai satu kesepakatan, mungkin ada dalam waktu dekat, saya nggak tahu, ya, tapi saya mendapat bocoran internasional ini, bahwa dalam waktu dekat kalian akan melakukan pertemuan dan akan membentuk tim untuk negosiator. Ya, dan saya nggak tahu seberapa jauh itu perkembangan itu yang saya dengar. Tapi kalau itu benar, berarti kalian memang bisa dikatakan secara proaktif melakukan lobby-lobby politik ke berbagai pihak. Begitu kira-kira ya, Pak? Sangat tepat, sangat tepat. Kami sudah siap. OPM Berarti sudah siap berbicara dengan Indonesia. Apa yang saya dengar ini nggak salah? Tidak salah. Kami sudah siap, dan pernyataan kami sudah keluar kemarin sudah jelas bahwa rakyat Papua dan pemerintah Indonesia jangan tersandung dengan semua asumsi-asumsi yang liar, tetapi kami tahu bahwa dalam Konstitusi 1 Juli 71 itu kami menghormati hak asasi manusia. 2 bulan waktu yang diberikan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya ini waktu yang sangat efisien, waktu yang cukup panjang. Kami mampu memanfaatkan itu, dan OPM akan memilih tim di dalam negeri ketika pemerintah Indonesia membuka diri untuk berbicara bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat dari saya Bishop Joshua Tewu dan tim mengucapkan salam sejahtera, salam damai dan sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati Papua, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.